Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Anindya Putri. Saya dari kelas 7D NIM A5101802557. Di sini saya akan membawakan cerita sebuah cerpen yang berjudul Aku Cerdas Berinternet. Semoga teman-teman suka ya. Selamat mendengarkan dan menyimak cerita ini. Terima kasih. Aku cerdas berinternet. Di sebuah kota yang sangat asri, ada seorang anak laki-laki yang begitu menyayangi ibunya. Nama anak laki-laki tersebut adalah Baim. Ia adalah anak yang sangat dekat dan patuh pada ibunya. Setiap hari, ia selalu membantu ibu merapikan kamar, menemani ibunya pergi berbelanja, dan melakukan segala aktivitas bersama ibunya. Ibu juga sangat menyayangi Baim, karena Baim selalu jujur dan tidak pernah membantah ibunya. Saat ini Baim berusia 10 tahun. Ia bersekolah di SD Sukasari dan sekarang duduk di kelas 5. Ibu Baim sangat bahagia memiliki anak seperti Baim, karena selain patuh, Baim juga anak yang cerdas. Di kelas, ia selalu menjadi juara kelas dan tak jarang menjuarai berbagai lomba di luar sekolah. Oleh karena itu, Ibu Baim ingin sekali memberi hadiah pada Baim, sebab sebagai penghargaan karena Baim selalu membuat hati ibunya senang. Akhirnya Ibu Baim mendapatkan hadiah yang cocok untuk Baim. Benda ini adalah benda yang sangat diimpi-impikan oleh Baim, sebab teman-temannya di sekolah sudah memiliki benda tersebut. Namun karena ingin memberi kejutan pada Baim, ibunya tak langsung memberitahu pada Baim. "Hei, udah update item yang terbaru belum?" "Wah, udah ada update-annya ya?" "Iya, aku udah punya 100 diamond loh." "Wah, hebat, kaya banget. Aku minta 10 diamond dong buat beli item." "Iya, ya udah nih, aku kasih 10 diamond. Kamu masuk room yang ini ya, biar dapat room tambahan." Begitu celoteh yang sering dibicarakan oleh teman-teman Baim di sekolahnya. Teman-teman Baim sudah memiliki handphone canggih yang bisa digunakan bermain game online. Baim ingin sekali memiliki handphone agar bisa bermain bersama dengan teman-temannya. Jika teman-temannya bermain, ia hanya bisa melihat saja tanpa bisa ikut dan tahu apa yang sedang dimainkan. Tidak hanya untuk bermain game, dengan handphone, Baim berharap dapat mencari informasi lebih banyak tentang pelajaran di sekolah, tentang wawasan mengenai alam, atau melihat referensi-referensi video pianis sandal di internet. Baim tahu, jika memiliki handphone, ia bisa terhubung dengan internet dan bisa melakukan banyak hal di handphone tersebut. Siang hari itu, nyatanya ibu diam-diam telah mempersiapkan kejutan untuk Baim. Ibu pikir inilah waktu yang tepat untuk memberikan hadiah yang telah ia persiapkan. "Baim, Baim, di mana nak? Coba tebak apa yang ibu bawakan untuk Baim." Ibu yang baru saja pulang ke rumah setelah berbelanja di supermarket sangat bersemangat memanggil Baim. "Iya bu, Baim di kamar," jawab Baim yang ternyata sedang asyik mengerjakan tugas keterampilan di sekolah. Ibu pun bergegas menghampiri anaknya sambil menyembunyikan sesuatu di belakang badannya. Baim yang melihat ibunya memegang sesuatu untuknya langsung bertanya pada ibu. "Ibu, kok tangannya disembunyikan di belakang badan? Ibu sedang memegang apa?" tanya Baim dengan muka memerah dan mulutnya terbuka lebar. "Tada! Ibu bawakan hadiah kejutan untuk Baim," jawab ibunya sambil menunjukkan kotak yang sedari tadi disembunyikan di belakangnya. Setelah menerima hadiah dari ibunya, secepat kilat Baim langsung membuka kotak tersebut. Baim masih menahan rasa deg-degan sembari menerka-nerka dalam hati, apakah kira-kira benda dalam kotak tersebut? "Wah, ibu belikan handphone!" teriak Baim. "Ini handphone seperti punya teman-teman, Bu. Ini bisa digunakan untuk bermain game," jelas Baim pada ibunya. Tampak sekali Baim tidak dapat menyembunyikan rasa bahagianya. Dengan semangat berapi-api, Baim mengambil handphone dari dalam kotaknya. Baim segera membuka plastik kemasan dan mengotak-atik handphonenya. Matanya terus berkaca-kaca ketika melihat handphone dengan layar sentuh lebar dipadu dengan warna putih yang keren dan elegan. Ibu yang melihat Baim sangat bahagia, menjelaskan bahwa itu adalah hadiah kejutan supaya Baim lebih semangat belajarnya. Dengan bantuan handphone yang dapat membantu Baim terkoneksi ke internet, tentunya Baim dapat lebih optimal mencari informasi yang lebih luas. Meskipun begitu, ibu tetap memberikan pengertian dan beberapa peraturan pada Baim terkait penggunaan handphone tersebut, agar Baim tak menyalahgunakannya dalam penggunaannya nanti. "Nah Baim, sebelum Baim menggunakan handphone ini, ada beberapa peraturan yang perlu Baim sepakati dengan ibu terkait penggunaan handphonenya." "Baik Bu," jawab Baim spontan, karena Baim terbiasa menurut apa kata ibunya tanpa pernah menyanggah sedikit pun. Ibu dan Baim pun duduk bersama sambil membuat kesepakatan.
Baim, ibu titipkan HP ini pada Baim. Ibu titipkan ini sebab ibu percaya Baim akan menjaganya dengan baik, juga menggunakannya dengan baik. Jelas ibu. Baim menyimak dengan baik sembari menganggukkan kepalanya. Siap bu, Baim berjanji. Kemudian ibu kembali menjelaskan. Handphone ini tetap menjadi milik ibu. Ibu membelinya dan hanya meminjamkan handphone ini pada Baim. Setelah itu, Baim tetap harus mengetahui password handphone ini. Jika teleponnya berdering, jawablah ya nak. Tunjukkan perilaku yang baik dan sopan. Jangan abaikan panggilan telepon jika di layarnya tertulis ibu atau ayah. Berikan HP-nya pada ayah atau ibu pukul 7:30 malam. Serta tidak boleh membawa HP ke sekolah. Siap, laksanakan ibuku tersayang. Terima kasih banyak ya bu, jawab Baim dengan sangat bersemangat. HP ini akan menjadi sahabat yang baik untuk Baim jika Baim memperlakukannya dengan baik pula. Salah satu caranya, Baim tidak boleh melihat gambar yang tidak boleh dilihat oleh anak seumuran Baim. Jika Baim melihat yang tidak baik, maka Baim bukan sahabat yang baik untuk HP ini, dan ibu akan sedih. Memangnya gambar yang tidak boleh dilihat oleh anak seumuran Baim itu gambar seperti apa, Bu? Tanya Baim sedikit bingung dengan penjelasan ibunya. Gambar yang tidak baik itu adalah gambar orang lain yang memperlihatkan aurat. Nah, aurat itu adalah bagian tubuh yang kalau diperlihatkan pada orang lain, maka kita akan malu. Artinya, semua anggota tubuh yang tidak boleh diperlihatkan, disentuh maupun dipegang oleh orang lain. Apakah Baim paham? Ibu berusaha memberikan penjelasan pada Baim. Paham, Bu. Misalnya gambar orang lain yang tidak memakai busana kan, Bu? Nah, anak pintar, itulah contoh gambar yang tidak baik dan tidak boleh dilihat oleh anak seumuran Baim. Baim berjanji untuk tidak melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat oleh anak seumuran Baim? Tanya ibu. Iya bu, Baim berjanji. Baim tidak mau melihat yang tidak baik-baik karena Baim tidak mau membuat ibu sedih. Tapi jika tidak sengaja melihat yang tidak baik bagaimana bu? Tanya Baim. Baim harus segera menceritakannya pada ibu. Ibu akan sangat bangga jika Baim mau jujur. Maka nanti ibu akan membantu Baim untuk menghilangkan gambar tersebut ya nak. Baik bu, Baim berjanji untuk selalu jujur pada ibu. Oh iya, HP ini bisa Baim gunakan ya untuk mencari informasi agar membantu Baim untuk belajar. Baim juga bisa telepon ibu atau mengirim pesan pada ibu jika ibu sedang tidak bersama Baim. Baim harus gunakan sebaik-baiknya ya, dan ingat pesan ibu tadi. Baik bu, terima kasih banyak ya hadiahnya. Aku sayang ibu. Akhirnya sekarang Baim diberikan HP oleh ibu dengan syarat Baim harus tetap menjadi anak yang baik dan jujur. Baim yang mulai bisa mengoperasikan handphonenya menemukan aplikasi yang dapat mendownload banyak game. Ia sangat bahagia karena sekarang selain mencari bahan belajar, ia juga bisa bermain game ketika jenuh. Ibu yang mengetahui anaknya mulai suka bermain game tetap memberi penjelasan game mana saja yang boleh dimainkan dan yang terpenting sesuai dengan umur Baim. Ibunya juga memberitahu durasi waktu maksimal boleh bermain game, yakni 2 jam sehari. Walau sedikit protes dengan aturan yang harus mereka sepakati, akhirnya Baim menyetujui semua aturan tersebut. Suatu hari, Baim yang sedang asyik mengobrol bersama temannya di sekolah saat jam istirahat, teman Baim menceritakan jika malam tadi ia lupa mengerjakan PR sebab asyik bermain game hingga larut malam. Malam tadi aku bermain game loh hingga pukul 9:30 malam. Setelah itu aku mengantuk dan lupa mengerjakan PR, kata teman Baim. Kata ibuku tidak boleh terlalu lama, itu akan membuat kita lupa waktu dan mata kita juga akan menjadi sakit, jelas Baim mengingatkannya. Tidak apa-apa jika sekali-kali, lagian aku bosan dan bermain game itu menyenangkan kok. Teman Baim terus membela diri. Mendengar perkataan temannya, Baim menjadi penasaran dan ingin mencoba bermain game. Dia berpikir tidak apa-apa bermainnya sekali-kali. Lagian dia juga sudah memiliki handphone sendiri dan dibekali dengan kuota internet yang banyak. Rugi jika tidak digunakan untuk bersenang-senang seperti teman-temannya. Akhirnya, Baim lupa akan janjinya pada ibu. Pada awalnya, Baim hanya memberikan untuk mengobati rasa penasarannya. Namun, lama-kelamaan menjadi ketagihan bermain game. Ada banyak sekali game yang Baim mainkan. Di game yang Baim mainkan, banyak yang menampilkan adegan berkelahi, pembunuhan, hingga pembantaian. Awalnya, Baim merasa takut ketika memainkannya. Namun karena ia terus-menerus menang dalam game tersebut, ia merasa menjadi jagoan. Sampai suatu hari, Baim mempraktekkan yang ia mainkan di game. Baim pun menjadi sering berkelahi dengan temannya, karena Baim merasa kalau dialah sang jagoan seperti tokoh yang ada dalam game. Perkelahian tersebut akhirnya diketahui oleh guru.
karena teman Baim menceritakan kelakuan Baim. Sambil menangis, teman Baim pun menguraikan kejadian yang terjadi. Baim memukulku, Bu Guru. Aku kesakitan. Rintih teman Baim. Mendengar keluhan teman Baim, maka ibu guru memanggil Baim dan bertanya, mengapa ia melakukan tindakan kasar seperti itu pada temannya. Baim, sekarang ceritakan pada ibu guru, kenapa kamu melakukan hal ini pada temanmu sendiri? Tanya bu guru pada Baim. Ah, dia itu anak cengeng, Bu. Masa begitu saja udah nangis? Baru juga dipukul dan ditendang. Di game aja nggak ada perkelahian yang sampai menangis. Ibu guru pun terkejut mendengar penjelasan Baim. Ia tidak menyangka Baim yang dikenal sebagai murid patuh dan cerdas itu bisa berubah menjadi nakal. Akhirnya, ibu guru memutuskan untuk memanggil ibu Baim ke sekolah. Ibu guru menjelaskan perkelahian yang dilakukan oleh Baim dan temannya. Mengetahui Baim berkelahi, ibunya menjadi sangat sedih. Ibunya masih tidak menyangka Baim bisa setega itu. Ketika sampai di rumah, ibu langsung bertanya dan menasihati Baim. Baim, ibu sangat sedih mengetahui Baim berkelahi. Baim bisa jelaskan sama ibu, nak, mengapa Baim berkelahi? Bu, Baim hanya ingin menjadi jagoan seperti di game ini, bertahan hidup dan mengalahkan monster. Jelas Baim sambil menahan tangis. Nak, terima kasih telah jujur sama ibu. Tapi yang Baim lakukan itu sungguh tidak terpuji, nak, dan merugikan orang lain. Ibu tidak pernah melarang Baim bermain game, asalkan tidak lebih dari 2 jam sehari. Ibu juga sudah bilang kan, nak, kalau game yang boleh dimainkan hanya game 10 tahun ke bawah. Itu baru sesuai dengan umur Baim. Kalau game Mobile Legends ini kan diperuntukkan untuk 12 tahun ke atas. Jika Baim tetap memainkannya, maka Baim akan mendapatkan dampak negatifnya, termasuk seperti sekarang. Berkelahi adalah dampak yang Baim dapatkan karena Baim melanggar aturan yang telah kita bicarakan. Ibu menjelaskan dengan mata berkaca-kaca. Baim pun menjadi paham bahwa tidak semua game baik untuk dimainkannya. Baim tidak lagi melanggar janjinya pada ibu. Dia mematuhi waktu yang ibu tetapkan untuk bermain game dan game apa saja yang boleh dimainkannya. Esok harinya, Baim mencoba mengurangi waktu bermain game. Baim selalu ingat semua nasihat ibunya. Dia punya ide untuk mencoba latihan piano menggunakan panduan nada dari internet. Ketika sedang asyik mencari not nada di internet, tiba-tiba browser Baim menampilkan pop-up iklan yang menampilkan gambar perempuan tanpa busana. Karena ingat pesan dari ibunya, Baim segera menutup iklan tersebut dan menekan tombol close. Sehingga iklan tersebut tak muncul lagi di browsernya. Tak lama kemudian, tiba-tiba iklan tersebut muncul lagi di browser Baim. Ih! Sergah Baim karena kaget melihat gambar yang ada di pop-up iklan tersebut. Dan kesal gambarnya muncul lagi. Baim selalu ingat pesan ibunya agar Baim menghindari melihat gambar-gambar yang tak pantas untuk dilihat. Setelah kejadian tersebut, Baim menjadi lebih hati-hati ketika sedang browsing di internet. Suatu ketika, pada saat Baim bermain dengan Acil di taman, Acil memainkan game yang memperlihatkan aurat perempuan. Acil, apa yang kamu lakukan? Baim berteriak kaget melihat apa yang dilihatnya. Ini game seru, Baim. Masa kamu tidak tahu? Acil terus saja bermain game. Kata ibuku tidak boleh melihat gambar yang tidak baik. Itu gamenya memperlihatkan aurat perempuan. Itu tidak boleh. Baim mengingatkan Acil. Jika kita melihat gambar yang tidak baik, nanti otak kita akan rusak loh. Apa kamu mau otak kamu rusak? Dan kata ibuku, otaknya nanti sama kayak otak kucing loh. Tanya Baim pada Acil. Masa iya? Jawab Acil. Iya Acil, kalau kamu tidak percaya ayo ke rumahku. Nanti di sana ibuku akan menjelaskannya. Akhirnya Acil dan Baim pergi ke rumah Baim. Sesampainya di rumah, Baim menceritakan semuanya pada ibu. Dan kemudian ibu menjelaskannya pada Acil. Acil, apa yang sudah Acil lihat itu adalah hal yang tidak baik, nak. Dan jika ada gambar ataupun video seperti itu lagi, maka Acil wajib untuk menutup mata ya, kemudian matikan handphonenya. Setelah itu laporkan pada ayah atau ibu apa yang Acil lihat. Karena jika Acil tetap melihat, otak Acil akan mengkerut, nak. Sekarang Acil dan Baim pegang bagian atas alis kanan. Ini adalah bagian otak yang fungsinya untuk merancang masa depan dan pengontrolan diri pun letaknya juga ada di sini. Jadi jika Acil melihat hal-hal yang tidak baik seperti tadi, otak Acil bagian ini akan mengkerut. Oh iya, perlu kalian ketahui juga, otak bagian ini juga yang membedakan antara manusia dan binatang.
karena binatang tak pernah merencanakan masa depan dan memiliki cita-cita seperti kalian. Maka dari itu, berhenti ya kalau melihatnya lagi. Ingat pesan ibu, tutup matanya dan dimatikan HP-nya. Ucap ibu. Siap, baik bu, ucap Acil dan Baim bersama-sama. Lebih baik kita gunakan internet untuk belajar, menciptakan sesuatu atau berkarya di bidang yang kita sukai. Ada loh anak yang sukses membuat permainan slime karena belajar dari internet dan game. Acil dan Baim juga bisa seperti itu. Kalau suka menggambar, kita bisa lihat cara menggambar yang baik di internet, atau ketika kita suka menyanyi, kita juga bisa belajar olah suara melalui internet. Jawab ibu. Iya Acil, kenapa sekarang aku makin jago bermain piano padahal aku sudah tidak les lagi ya? Karena aku belajar melalui internet. Kamu kan tahu kalau cita-citaku ingin jadi pianis terkenal, kata Baim. Oh, begitu ya Baim? Oke deh, besok-besok aku akan gunakan HP ini tidak untuk bermain game saja. Aku kan ingin jadi pelukis yang terkenal. Aku mau mencoba berlatih melalui internet, kata Acil. Ibu pun tersenyum karena bangga memiliki anak seperti Baim yang sudah mengajak temannya untuk cerdas berinternet. Akhirnya Baim semakin mahir dalam memainkan piano, dan sekarang dia sering menjuarai lomba, sama halnya dengan Acil yang sekarang menjadi juara lomba melukis di sekolahnya. Semua ini karena mereka telah cerdas berinternet dan menggunakannya untuk hal yang baik. Sekian, terima kasih cerita cerpen yang telah saya bawakan. Maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam saya menyampaikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.